Salam belajar, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik, lebih kepada pembahasan soal-soalnya yang biasanya kita jumpai di latihan-latihan soal. Nah, untuk pertama kali kita menegaskan kembali ya, untuk rangkaian listrik di sini ada rangkaian seri. Rangkaian seri itu yang ini, yang berbentuk, yang disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel disusun secara berjajar. Untuk rangkaian campuran itu dia ada seri dan paralel di dalam rangkaian tersebut. Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di dalam rangkaian listrik juga ada rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Dari gambar kita bisa melihat untuk rangkaian terbuka, karena arus listriknya tidak terhubung, maka mengakibatkan lampu akan mati atau padam. Sedangkan untuk rangkaian tertutup, rangkaiannya ini untuk bisa atau dapat mengalirkan arus listrik sehingga membuat lampu ini menyala. Nah, misalkan ada soal seperti ini, perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan-pernyataan, maaf ya, saya ulang, pernyataan-pernyataan yang tepat atau pernyataan yang tepat menurut rangkaian pada gambar tersebut adalah, kita bisa cek untuk masing-masing jawaban dari ABCD-nya. Jika lampu A dimatikan, maka lampu B dan C tetap menyala. Nah, seharusnya lampu B itu padam ya, karena pada rangkaian untuk seri, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain juga akan ikut padam. Nah, ini memang menjadi kelemahan rangkaian seri. Yang B, jika lampu B dimatikan, apabila B dimatikan, maka lampu A dan C ikut mati. Nah, kalau lampu B dimatikan, maka A harusnya mati. Berarti ini jawaban A kurang tepat, B kurang tepat. Lalu kita lihat jawaban yang C. Jika lampu C dimatikan, maka lampu A dan B ikut mati. A dan B ikut mati. Nah, lampu C ini susunannya berbeda karena dia paralel ya. Untuk lampu C dimatikan, lampu A dan B ikut mati. Seharusnya A dan B tetap menyala. Lanjut, berarti untuk jawaban C masih kurang tepat. Nah, jika lampu C dimatikan, maka lampu A dan B tetap menyala. A dan B tetap menyala, C dimatikan. Ya, betul. Ya, karena tidak berpengaruh terhadap A dan B-nya. Berarti jawaban yang benar adalah yang D. Lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Pernyataan yang tepat dari rangkaian tersebut. Nah, kita lihat pilihan gandanya masing-masing. Jika lampu satu dipadamkan, maka semua lampu akan padam. Ini kuncinya ada di sini ya. Satu akan dipadamkan, 2, 3, 4 akan padam. Kita cek arah aliran listriknya ya. Karena di sini dimatikan jadi terhambat, maka semua akan mati. Berarti jawaban A ini jawaban yang tepat. Yang B, jika lampu 2 dipadamkan, maka lampu 3 dan 4 akan menyala. Kalau 2 dipadamkan, 3 dan 4 itu tidak berpengaruh, dia akan tetap menyala. Berarti pernyataan yang B, pernyataan yang salah. Yang C, jika lampu 2 dipadamkan, maka lampu 3 menyala, lampu 4 padam. Lampu 2 dipadamkan, lampu 3 menyala, lampu 4 padam. 3 dan 4 akan tetap menyala. Itu pernyataan C masih kurang tepat. Yang D, jika lampu 4 dipadamkan, maka lampu 2 dan 3 tetap menyala. 4 padam, 2 tetap menyala, 3 dia padam. Berarti ini juga kurang tepat. Jawaban pilihan ada di A. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini tadi ada gambarnya. Oh, saya salah klik. Lanjut sini ya. Oh, tadi sudah dibahas. Ini sudah dibahas, ini sudah dibahas. Terlanjut. Yang ini. Perhatikan gambar berikut. Jika S1, S2 ditutup, ya, S1 ditutup maka terhubung. S2 ditutup maka juga akan terhubung. S3 dibuka, berarti dibuka rangkaiannya, maka mengakibatkan lampu 3 mati, lampu 4 mati. Untuk lampu 1 karena terhubung dia hidup, lampu 2 dia terhubung juga dia hidup. Maka lampu 1 dan lampu 2 menyala, lampu 3 dan lampu 4 mati. Jawaban pilihan ada di C. Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Jika saklar 1 ditutup, saklar 1 ditutup. Jadi ditutup dia.
terhubung, maka lampu 1 menyala. Saklar 2 dibuka berarti dia diputuskan, maka lampu 2 mati atau padam. Dan S3 ditutup berarti rangkaiannya terhubung, berarti lampu 3 menyala, lampu 4 juga menyala. Jadi jawabannya adalah lampu 1, lampu 3, lampu 4 tetap menyala dan lampu 2 yang akan padam. Ada di pilihan bagian B. Lanjut ya. Perhatikan gambar berikut. Jika pada gambar tersebut saklar 1 ditutup. Saklar 1 ditutup berarti terhubung. Oke, saklar 2 dibuka. Saklar 2 dibuka berarti tidak terhubung. Kita silang. Saklar 3 ditutup berarti terhubung. Maka kondisi lampu yang terjadi, kita bisa melihat di urutannya. Saklar 1, saklar 3, lampu 2 tetap menyala, lampu 1 tetap menyala, lampu 4 dia akan padam, lampu 3 dan lampu 3 juga akan padam karena saklar 2 di sini dibuka. Jadi pilihannya adalah lampu 2 dan lampu 1 menyala, lampu 3 dan lampu 4 padam. Ada di pilihan ganda bagian C. Kita lanjut ya. Nah, kalau dari gambar tidak ada soalnya, kita pun bisa memberikan yang namanya kesimpulan. Kesimpulannya apa? Saklar 1 berarti di sini saklar 1 ditutup sehingga lampu 4 dan lampu 5 menyala ya. Nah, saklar 2 diapakan? Berarti kita bisa melihat nih, saklar 2 di sini dia dibuka mengakibatkan lampu 1, lampu 2 dan lampu 3 padam. Begitu. Lanjut ya. Nah, kita lihat ya. Apa yang terjadi jika saklar 1 dibuka? Misalnya saklar 1 dibuka, yang terjadi adalah lampu 1 akan padam, lampu 2 juga akan padam. Lalu, apa yang terjadi jika saklar 2 dibuka? Bisa dibuka ya, berarti lampu 3 di sini akan ikut padam. Lalu kedua saklar ini sama-sama dibuka ya. Apakah lampu 4, 5, dan 6 akan padam? Ternyata jawabannya tidak. Lampu 4 dia akan tetap menyala, lampu 6 dia akan tetap menyala, lampu 5 dia akan tetap menyala. Kenapa? Karena ketiga lampu ini berada posisinya di luar saklarnya. Jadi saklarnya tidak berpengaruh terhadap ketiga lampu ini. Lanjut. Nah, misal ada pertanyaan, ini sumber energinya. Bagaimana kalau seumpama saklar 1 dibuka? Dibuka ya. Apa yang akan terjadi? Kita lihat sumber energinya dari sini. Berarti lampu 7 dia tetap menyala, lampu 5 menyala, lampu 4 menyala, lampu 6 menyala. Nah, yang mati hanya lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Ya, begitu. Lalu kalau untuk saklar 2-nya juga ditutup. Kalau ini, dibuka maksudnya. Kalau dibuka, berarti lampu 8 dia padam, lampu 9 juga akan padam. Jadi yang tidak berpengaruh terhadap saklar adalah lampu 4, 5, 6, dan 7. Lanjut ya. Ini yang terakhir. Nah, jika kita akan membuat lampu 1 dan lampu 2 padam, sedangkan lampu 3 dan lampu 4 menyala, maka yang seharusnya dilakukan pada saklar 1, 2, 3 adalah kita cek lampu 1 dan lampu 2 padam. Padam, padam. Lampu 3 menyala, lampu 4 menyala. Berarti kesimpulannya apa yang harus dilakukan? Saklar 1 berarti dibuka. Dibuka berarti diputuskan sambungannya. Saklar 2 dibuka, diputuskan sambungannya. Saklar 3 ditutup sehingga lampu 3 dan lampu 4 menyala. Sampai di sini dulu pembahasan soal kita. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam bertutur kata. Terima kasih dan semangat terus di dalam belajar. God bless you.